Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Mauada Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda tentunya tentang seputar dunia kesehatan. Pada sore hari ini, program acara Hidup Sehat dengan tema deteksi dini penyakit hernia, yang mana telah hadir di studio TVRI Jambi yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafi'i, SPB KBD. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Alhamdulillah Pak Dokter? sehat. Sehat ya Pak Dokter Ya, ya, Barakallah. Dengan tema kita pada sore hari ini nih Pak Dokter, menarik Ya. sekali tampaknya tentang deteksi dini penyakit hernia ya, Ya, Pak Dokter. betul. Baik pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silahkan bergabung di studio TVRI Jambi tentunya dalam program acara Hidup Sehat. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar dunia kesehatan, tentunya tentang tema kita pada sore hari ini, bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafi'i, SPB KBD. Ya. Baik dokter, mohon izin, Masya Allah Ya. sekali, terima kasih telah hadir di studio Terima TVRI kasih. Jambi. Ya. Yang mana telah kita ketahui Bapak spesialis bedah ya Pak ya? Spesialis bedah. Nah, mohon ya. izin, mungkin pemirsa TVRI Jambi di rumah belum tahu nih Pak, kan dengan nama Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafi'i, SPB KBD. Ya. Nah, KBD ini apa ya Pak Dokter? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu biar pemirsa TVRI Jambi bisa lebih mengenal Bapak Ya. Dr. Rizal Ya. Syafi'i. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Rizal Syafi'i, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Jadi konsultan bedah digestif itu adalah subspesialisasi daripada spesialis bedah yang memperdalam mengenai saluran cerna, hepar dan saluran yang berhubungan dengan hal tersebut. Wah, berarti lebih spesifik ya Pak Dokter ya? Ya, Lebih ke betul. alat cerna dan seluruhnya menurut turunannya sampai Iya, ke bawah. betul. Baik, Masya Allah. Ya. Luar biasa sekali ya. Semoga Ya. saja nanti tema kita pada sore hari ini bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah Betul, ya Pak Dokter ya. betul. Baik, langsung saja nih Pak Dokter tentang tema kita nih, Betul. yang mana deteksi dini penyakit hernia. Ya, Nah, betul. mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Dokter, apa Ya. sih itu hernia Pak Ya. Dokter? Silahkan Pak Dokter ya. Ya, hadirin sekalian, jadi memang penyakit hernia ini adalah penyakit yang umum ada di masyarakat. Istilah awamnya adalah turun usus atau turun rok ya, mungkin. Jadi penyakit ini kita sebut sebagai hal tersebut karena memang terjadi karena ada penonjolan daripada sebagian ataupun seluruh daripada organ perut ke suatu celah atau defek pada dinding perut, terutama di daerah namanya inguinal atau istilah awamnya itu selangkangan gitu. Oh baik, jadi Ya, istilahnya betul. di ilunginal ya Pak ya? Inguinal. Inguinal, Ya, baik. betul. Itu di selangkangan ya Pak Ya, Baik. istilah awamnya selangkangan gitu. Iya. Jadi untuk hernia itu sendiri ada beberapa jenis itu? Betul. Jadi hernia itu ada beberapa jenis. Yang pertama hernia yang internal, artinya di dalam perut, dan hernia yang eksternal. Yang biasanya diketahui oleh masyarakat adalah hernia yang eksternal. Contohnya hernia inguinal. Baik. Hernia umbilikal kan biasanya ada anak kecil ataupun orang dewasa yang pusatnya nonjol. Oh iya, yang di pusat-pusat Iya, itu ya betul. dokter ya? Baik. Terus juga pada orang-orang tua, terutama perempuan, yang nonjolnya itu ada tonjolan di daerah paha bagian atas, selangkangan bagian atas. Baik. Nah, terus ada juga hernia yang di dalam, misalnya adalah namanya hernia interna atau hernia diafragmatika. Contohnya kalau hernia diafragmatika itu sebagian lambung atau usus itu masuk ke dalam rongga torak, atau ada usus yang masuk dalam rongga namanya celah sempit di rongga pelvis sehingga terjepit di situ. Baik. Dan masih banyak macam-macamnya. Berarti jenisnya itu sendiri tergantung posisi. Tergantung berarti lokasi anatominya, anatomi. gitu. Baik. Ya, Jadi betul. berarti secara umum hernia itu sendiri bisa pada bagian tubuh mana saja nih berarti nih, Dok? Bisa. Iya. Bisa kemungkinan di selangkang atau Bisa baik di selangkangan, bisa juga di pusar, bisa juga di rongga perut, di dalam rongga perut, terutama di daerah yang berbatasan dengan rongga pelvis, bisa juga yang berbatasan dengan rongga
torak atau dada. Berarti bukan hanya cuma terletak di selangkangan, berarti dok, ya bisa kemana saja tergantung jenis dari hernia tersebut. Baik. Betul. Kemudian dok, bagaimana cara kita untuk mendeteksi sedini mungkin nih dok tentang hernia ini tadi nih dok? Jadi mungkin fokus untuk sore hari ini kita ke inguinal aja ya dulu ya. Baik, silakan dokter. Jadi hernia inguinal itu biasanya terdeteksi oleh penderita atau oleh keluarganya. Yaitu yang pertama pada saat penderita itu batuk atau mengangkat berat atau juga bersin atau mengedan. Misalnya orang-orang yang sudah tua untuk kencing itu seringkali harus mengedan karena ada mungkin kelainan pada prostatnya. Dipaksa seperti itu ya Pak Iya, dokter supaya lancar. Jadi bisa juga ada rasa nyeri, biasanya ada rasa nyeri di daerah selangkangan, atau yang lebih lanjut lagi biasanya orang tidak mengetahui tiba-tiba muntah terus, nyeri bisa berefek dan muntah sampai ke pencernaan ya dokter ya? Karena kan organnya kejepit sehingga muntah. Kalau nyeri terus itu karena ada pembuluh darah yang terjepit di situ. Baik, berarti tidak melulu kelihatan tonjolannya itu berarti ya, Iya, dokter, bisa ya? kecil tetapi efeknya besar. Gitu. Seperti ketika batuk. Betul. Berarti hanya ketika batuk atau ketika ada mengedan seperti itu dia baru keluar begitu ya dokter? Ya, itu ada juga yang sudah terjepit, jadi orangnya kesakitan. Oh, yang sampai nyeri tadi ya dokter terus ya? bisa muntah, bisa sangat sakit sampai orangnya shock, nggak bisa menahan sakitnya. Baik, tidak tertahankan lagi nyerinya ya, baik dokter ya. Kemudian dok, bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dokter pada awal konsultasi pasien nih dok? Nah ini tadi kan analisis secara dininya ya, dari keluarga tadi ya dokter lihat tadi ya. Nah sekarang kita menuju ke bagaimana pemeriksaan dokter pada awal konsultasi pasien yang terkena hernia ini dok? Ya betul. Konsultasi biasanya penderita pada hernia sifatnya eksterna, penderita selalu datang mengeluh ada benjolan dok, di mana? Nah, benjolan biasanya ada di selangkangan atau di pusar. Itu bisa kita ketahui secara dini dengan pemeriksaan namanya inspeksi atau penglihatan mata. Kondisi fisiknya ya, berarti betul. Dok, ya? Sedangkan untuk hernia yang internal, artinya di dalam perut, kita harus memerlukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti menggunakan USG atau CT scan. Baik. Jadi memang tergantung jenisnya ya dok ya, apakah dia yang di dalam atau yang tampak tonjolannya di luar. Baik. Nah kemudian dok, apabila seseorang tersebut terdiagnosa nih hernia, bagaimana tahapan selanjutnya nih dok? Pemeriksaannya apakah dilakukan apa? Seperti itu tindakannya, seperti itu dok? Jadi tergantung daripada pada saat pasien itu datang berobat kepada dokter. Yang pertama, apabila penderita tersebut datang dalam keadaan emergensi, biasanya terlihat benjolan hernianya itu terjepit atau besar di selangkangan, disertai dengan muntah yang hebat dan juga kesakitan. Ya, nyeri gitu tadi ya, tidak ada jalan lain kecuali kita lakukan operasi emergensi. Tentu saja dengan memperbaiki dulu keadaan penderita supaya layak untuk dilakukan operasi. Sedangkan untuk hernia yang sifatnya elektif, artinya masih bisa masuk kembali, kita melakukan beberapa pemeriksaan. Karena ini sifatnya adalah elektif, itu terencana. Apakah penderita ini menderita sakit jantung, paru-paru, ginjal, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya harus kita ketahui, karena itu nanti akan memperberat daripada penyakitnya. Baik, berarti ada pertimbangan terlebih dahulu juga ya dokter. Tetapi nanti tujuannya juga untuk mempersiapkan penderita itu untuk operasi, tetapi operasi sifatnya adalah elektif atau terencana. Terencana, tergantung bagaimana kondisi pasien terlebih dahulu berarti ya dokter ya. Masya Allah, luar biasa Pak dokter. Kemudian selanjutnya dok, apakah hernia ini memandang usia nih dok? Maksudnya seseorang yang terkenanya? Jadi hernia dibedakan, satu adalah hernia kongenital, artinya kongenital itu adalah hernia yang terjadi pada bayi, misalnya oleh karena bawaan sejak lahir. Jadi biasanya hernia itu kalau sekarang mungkin terdeteksi dengan pemeriksaan canggih, mungkin pada saat di dalam kandungan bisa ada terdeteksi sudah kalau bisa ini menderita hernia. Terlihat ya dokter ya? Bisa. Yang kedua biasanya adalah kelihatan pada saat anak itu menangis atau batuk ada benjolan, atau anak itu
rewel, nangis terus karena hernianya itu terjepit. Baik, berarti terasa ada nyeri berarti gitu ya, betul. Dok? Yang kedua adalah hernia sifatnya akuisita atau didapat. Didapat ini banyak sekali, terutama pada orang tua, terutama satu adalah pada orang-orang yang bekerja berat, misalnya kuli bangunan, angkat beban gitu ya, ya Dok, betul, tukang beca. Terus yang kedua adalah ibu-ibu yang sudah tua yang riwayat melahirkan dalam jumlah yang banyak, iya, karena memang ada kelemahan daripada otot-otot daerah panggul. Kemudian yang ketiga adalah pada orang-orang tua yang mempunyai sakit kronis apa aja, biasanya penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, atau penyakit prostat, biasanya pada laki-laki, sehingga dia harus kalau kencing harus mengedan supaya bisa keluar. Dan artinya adalah yang akuisita atau didapat itu adalah karena tekanan yang lama dan berkelanjutan. Baik. Ya. Berarti banyak faktornya berarti betul, ya, dokter ya. Ya. Kalau untuk di usia berarti hernia tidak memandang usia ya. Kalau usia tidak memandang, mulai dari bisa bayi baru lahir pun ya sampai usia tua. Hanya tergantung apa penyebabnya betul, kali ya, Dok ya. Betul. Itu adakah faktor keturunan, Dok? Kalau untuk hernia itu sendiri? Kalau faktor keturunan rasa tidak ada ya. Tidak ada ya, Dok. Tidak ada. Itu karena suatu proses kelemahan atau adanya kelainan pada celah atau defek, namanya bahasa kedokterannya adalah defek pada dinding abdomen. Baik, berarti tidak ada. Kalau ayahnya ada hernia, anaknya bakal kena hernia juga enggak berarti ya, Dok ya? Baik, ya, karena itu tidak genetik berarti ya, Dok? Betul. Baik. Ya. Jadi kalau untuk jenis kelamin pun sendiri juga tidak ada yang lebih cenderung terkena gitu, Dok, untuk hernia ini? Kalau misalnya? Jenis kelamin biasanya ada beberapa jenis hernia yang lebih banyak pada laki-laki, seperti hernia yang disebabkan oleh karena akuisita lateralis, misalnya oleh karena dia pekerjaannya mengangkat berat. Yang kedua karena penyakit seperti prostat, kan tidak ada di perempuan. Benar. Nah, sedangkan kalau pada perempuan itu, pada orang tua, biasanya itu namanya hernia femoralis. Oh, beda nama ya, Dok? Iya. Atau juga pada ibu-ibu yang sudah melahirkan secara sesar, mungkin ada defek ya? pada dinding perutnya, sehingga bisa timbul hernia di situ. Oh, jadi tidak mencenderung ada penyebab jenis kelamin lagi, tapi lebih cenderung seringnya. Betul, ya, Dok ya? Baik. Dan penyebab hernia itu sendiri, Dok, ada nggak? Oh, karena sesuatu hal yang riskan gitu, Dok, ada nggak? Kalau secara teoritis memang terlambatnya penutupan prosesus vaginalis pada saat turunnya testis ke skrotum. Itu istilah medisnya, Dok ya? Betul. Tapi mungkin pemirsa bingung nih, Dok. Itu gimana berarti kalau istilah yang awamnya itu, Dok? Ya, terlambatnya penutupan daripada kan itu kan ada di kantung skrotum itu ada dua macam biji ya, namanya ya. Namanya itu adalah testis, itu turun. Nah, itu ada keterlambatan penutupan, terutama yang sebelah kiri biasanya. Baik, sehingga akibatnya ada yang mengikuti di bawahnya. Nah, itulah tadi istilahnya usus turun gitu, Dok. Iya, betul. Berarti usus itu memang terturun sampai ke dalam itu tadi, betul. Dok ya, ke bawah kantung. Jadi, itu tadi. Iya, ada hubungan antara rongga perut dengan rongga pelvis. Baik. Nah, sehingga hubungan tersebut harus diputus. Sehingga tidak lagi organ di dalam perut itu akan turun lagi ke bawah. Baik, kan juga akan terjadi misal kepada anak-anak yang sedang aktif nih, Dok. Betul. Mungkin di awal ketika dia sedang bermain biasa mungkin tidak terlihat. Betul. Tapi ketika dia sering loncat-loncat, kemudian dianya mulai lasak gitu, Dok, itu akan terlihat gitu. Betul. Ya, Dok ya? Betul. Berarti kalau dia istirahat saja itu kemungkinan bisa tidak terlihat lagi, Dok, seperti itu? Bisa. Jadi ada namanya hernia yang reponibel. Artinya adalah kalau dia berbaring atau beristirahat, benjolan tersebut akan masuk kembali ke dalam rongga perut. Jadi akan normal kembali, Dok? Iya, betul. Tetapi kalau pada anak-anak memang sebaiknya begitu terdiagnosa daripada hernia, namanya deteksi dini, iya, benar, sebaiknya langsung dioperasi. Karena apa? Anak-anak ini kan beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kan bisa cerita, ini benjolannya sakit sampai dia mengatur posisi tidurnya supaya bisa berusaha masuk. Tapi kalau anak-anak kan cuma nangis, rewel, tiba-tiba muntah. Nah, itu oleh karena itulah maka sebaiknya pada anak-anak sesegera mungkin begitu diketahui
namanya deteksi dini, langsung dilakukan tindakan. Baik, jadi malahan sebaiknya sedini mungkin ya, Betul, dokter ya. betul. Mungkin saya kira mungkin karena si anak-anak mungkin takut berbahayakah itu dok, kalau untuk melakukan operasi hernia untuk anak-anak itu Tidak. tadi gitu ya dok? Tidak, karena memang kalau di bagian bedah itu sudah ada bagian untuk anak-anak, yaitu ditangani oleh dokter bedah anak. Sedang ya dokter spesialis bedah juga bisa mengerjakannya. Jadi tergantung daripada kondisi pada saat itu. Kalau memang kondisinya bagus, ya langsung aja dilakukan tindakan gitu. Baik, dok. Sama ya gitu ya. Kemudian ada terjadi kekhawatiran nggak nih dok? Misalnya anak-anak nih dok ya, laki-laki. Betul. Kemudian dia ada terdiagnosa hernia yang Betul. seperti itu tadi, turun Betul. usus tadi, Betul. turun brok Betul. tadi, dan dilakukanlah operasi. Ya. Ada kemungkinan nggak mempengaruhi kesuburan dari si anak tersebut ketika dewasanya nanti nih dok? Itu banyak sekali yang khawatir akan hal itu nih dok. Iya, itu mungkin pemahaman masyarakat mengenai ada tidak teraba atau hilang pada salah satu kantong kemaluan itu bijinya tidak ada. Oh, iya. Nah, iya bisa aja itu terjadi karena memang terlambat menutup sehingga biji pelirnya itu masih ada di atas gitu. Itu mempengaruhi dari kesuburan anak tersebut. Baik dok, mohon izin tampaknya Ya, sudah betul. ada yang bergabung bersama kita. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Sore, ini yang di televisi itu ya? Iya, selamat sore. Mohon suaranya dibesarkan lagi karena kurang terdengar. Dan televisinya mohon dipelankan volumenya. Sore Pak, sore Bu. Ini yang di televisi itu ya? Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Pak Muslim di Kuala Tungkal. Iya, Pak. Ini Mohon yang izin, di... Pak, suaranya kurang terdengar. Hah? Di Kuala Muslim di Kuala Tungkal. Pak Muslim di Kuala Tungkal. Ya? Iya. Ini mau tanya Bu. Iya, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Mohon izin, suaranya kurang terdengar, Pak. Tungkal. Di Kuala Tungkal. Di Kuala Di Tungkal. Kuala Tungkal ya, Pak ya. Ya. Silakan, Pak, pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaannya masalah hernia. Ya, masalah hernia. Ya. Masalah hernia, Bu. Iya. Ini hernia kan dia turun. Iya. Bro, kita angkat jadi Bu menunjuk ke atas lagi. Menunjuk ke atas lagi jadi turun lagi. Baik, Pak. Bisa diulangi sekali lagi, Pak? Mohon izin karena tadi kurang terdengar jelas pertanyaannya, Pak. Ini dia kan turun. Jadi kita tekan, kita kenaikkan, naik lagi. Oh, bengkak benjolannya di mana, Pak? Di bawah dekat Baik, ini siap. nih. Ya, saya sudah pernah operasi. Saya sudah pernah operasi, tapi sekarang masih. Ah, iya, Dok. Gimana, Dokter? Sudah? Ada yang mau ditanyakan langsung? Ya. Silakan, Dok. Sudah. Sudah. Pertanyaannya sudah. Ada lagi, Pak, yang ingin ditanyakan, Pak? Cukup lah gitu. Cukup, baik, Pak. Silakan langsung saja, Pak Langsung Dokter, dijawab, ya. untuk dijawab pertanyaan. Oke, ya, terima kasih Pak Muslim dari Kuala Tungkal. Iya. Saya akan berusaha menjawab pertanyaannya. Sepertinya Pak Muslim ini menderita hernia yang residif. Apa Artinya itu, Dok? hernia yang sudah pernah dioperasi, kemungkinan dia ngulang lagi atau timbul lagi istilahnya. Oh, Jadi ada seperti namanya itu ya, Dok, residif ya? atau recurrent namanya. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama adalah mungkin Pak Muslim tidak menghindari daripada faktor-faktor resiko yang menyebabkan hernia tersebut timbul kembali. Biasanya mengangkat berat, yang kedua mempunyai penyakit batuk kronis, sakit sesak, ataupun masalah prostat mungkin, sehingga tidak diobati penyakit komorbidnya, sehingga menimbulkan peningkatan tekanan intraabdomen lagi. Berarti ada terjadi kemungkinan pengulangan ya, Dok, ya? Yang ketiga adalah mungkin karena prosedur operasinya tidak adekuat, artinya tidak mencukupi untuk
penyakitnya hernianya Pak Muslim ini. Karena memang ada perkembangan teknologi baru di bidang kedokteran yang mengelola atau menata laksana daripada penyakit hernia ini. Baik, berarti walaupun sudah dilakukan operasi, ada tipe-tipenya lagi hernia nih berarti ya dok ya? Iya. Atau karena penyebab selanjutnya berarti? Betul. Berarti setelah melakukan operasi seharusnya pasien lebih berhati-hati ke depan ya dok ya? Menghindari faktor resiko terulangnya kembali penyakit tersebut. Baik, karena itulah jadinya yang terjadi dengan Pak Muslim tadi ya, Pak dokternya. Itu bagaimana jadinya seharusnya baiknya Pak Muslim ini nih, kalau menurut saran Bapak dokter? Dioperasi kembali. Oh baik. Iya, tetapi menggunakan alat untuk memperkuat jaringan atau memperkuat defek yang sudah terjadi tersebut harus ditutup dengan lebih kuat lagi menggunakan alat namanya mesh. Mesh. Sebelumnya berarti yang operasi pertama tadi tidak menggunakan alat mesh itu berarti dok? Ya, saya kurang tahu karena tergantung ya, tergantung tindakannya. Karena memang mesh ini memang baru, ya istilahnya barulah. Oh mungkin tetapi baru ya. Sudah lama sebenarnya digunakan. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Semoga bermanfaat untuk Pak Muslim tadi Pak yang ada di Kuala Tungkal untuk pertanyaannya tadi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, silakan menghubungi kami di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silahkan untuk bergabung bersama kami di Studio TVRI Jambi, tentunya dalam program acara Hidup Sehat. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar dunia kesehatan, tentunya tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu deteksi dini penyakit hernia, bisa langsung Anda tanyakan bersama narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafei, SPB KBD. Masya Allah. Ya, baik dokter. Nah, tampaknya sudah langsung ada yang terhubung bersama kita nih dokter. Saya sapa terlebih dahulu dokter. Ya, boleh. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Aduh, sayang sekali tampaknya terputus ya, dokter ya. Iya. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami di Studio TVRI Jambi untuk bertanya seputar apapun, tentunya tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu deteksi dini penyakit hernia ya, dokter ya. Betul. Baik dok, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa nih dok, saya lanjut nih dok. Tadi kita sudah jelaskan pertanyaan dari Bapak Muslim ya, yang ada di Kuala Tungkal. Semoga bermanfaat untuk Bapak Muslim tadi. Kemudian tadi sedikit dokter sudah ada bahas tentang faktor resiko nih dok. Mungkin bisa diperjelas kembali. Apa saja sih faktor resiko dari penyakit hernia ini dok? Bisa dijelaskan dok, silahkan. Jadi kalau berbicara mengenai faktor resiko, kita harus... Izin dok, saya sapa terlebih dahulu yang telah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Sayang sekali putus. Iya, langsung aja. Kami masih menantikan partisipasi Anda akan menghubungi kami melalui telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Ya, betul. Baik dokter, sambil kita menanti nih dok, pertanyaan saya tadi nih dok, tentang faktor resiko dari penyakit hernia ini dok. Ya, pemirsa, mengenai faktor resiko untuk penyakit hernia ini, terutama pada penyakit hernia yang acquired atau didapat. Sedangkan kalau congenital memang sudah dari sononya gitu, artinya tidak bisa lagi dicegah gitu ya. Sedangkan kalau yang acquired atau didapat itu kita masih bisa melakukan preventif. Artinya apabila ada, intinya adalah semua penyakit yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen atau di dalam perut. Contohnya prostat pada laki-laki. Yang kedua batuk-batuk yang lama. Terus mungkin ada tumor
di daerah usus sehingga penderita ingin mengeluarkan BAB-nya harus mengedan. Oh baik, Nah, itu berpengaruh juga ya dok iya, ya? terus pada ibu-ibu yang tua, ibu-ibu Baik. tua Faktor usia ya dok ya? yang usianya sudah tua dan ada riwayat partus, pervaginam atau partus maupun secara sesar yang artinya lebih dari yang biasanya gitu. Baik dok. Oleh karena itu harus dilakukan manajemen yang baik supaya tidak menyebabkan penyakit hernia. Baik, itu Ya. berarti ada penyebabnya gitu ya dok Betul. ya? Ada sebab, maka kalau untuk menghindari supaya tidak terkena penyakit hernia ini. Betul. Ini tadi ya dok ya? Iya. Baik dok, selanjutnya pertanyaan saya nih dok, bolehkah benjolan hernia ini diurut nih dok? Karena sering sekali mungkin penderita itu kan udah takut nih dioperasi nih dok. Betul, Nah, betul. malahan lebih ke dengan pengobatan tradisional nih dok. Iya, Diurut dengan kemampuan yang turunan itu tadi dok. Nah, Iya. gimana menurut dokter nih dok? Jadi berdasarkan pengalaman saya dengan pasien ya, biasanya pasien datang berobat ke tukang urut itu pada hernia yang sifatnya tidak bisa masuk kembali. Oh, baik Jadi dok. dia akan berusaha bagaimana caranya benjolan ini bisa masuk seperti yang dulu lagi. Nah, tetapi pengurutan ini tidak menyembuhkan penyakitnya, malah lebih memperberat istilahnya. Kenapa kok tidak masuk lagi? Karena mungkin hernianya sudah lama sehingga ada suatu reaksi jaringan antara jaringan organ dengan jaringan yang ada di bawahnya, terutama di daerah kantung kemaluan, sehingga terjadi perlengketan. Akibatnya kalau sudah lengket ya tidak bisa lagi ditarik lagi masuk ke dalam. Baik dok. Sehingga diurut. Akibatnya setelah diurut adalah ususnya dipaksa diurut, akhirnya pecah atau bocor. Baik, Nah, dok. itu yang membahayakan. Mengerikan sekali ya dok. Iya, betul. Dan itu pasti nyerinya luar biasa itu dok. Sangat Karena kan nyeri. sesuatu hal yang Iya, dipaksa ya berarti ya, Iya, dok, ya? betul. Tanpa ilmu medis dan Betul. tanpa ada pengetahuan Betul. sesuai bentuk dari betul. isi dalamnya gitu ya dok. Betul, Ya? iya. Baik dok. Sehingga pasien dalam keadaan akut abdomen istilahnya. Karena ada usus yang bocor tetapi masuk ke dalam perut. Akibatnya kafum perut itu terkontaminasi oleh kotoran, kan usus isinya kotoran. Nah, sehingga pasien biasanya datang ke rumah sakit nyeri seluruh perut, Baik. orangnya sudah demam, muntah-muntah gitu. Baik dok, berarti resikonya tinggi ya dok ya. Resikonya tinggi, betul. Jadi lebih baik dipertimbangkan kembali nih untuk yang Betul. udah tahu hernia untuk langsung konsultasi saja. Betul, betul. Karena mungkin pemirsa di rumah mungkin ada mengalami itu, Betul. jadi biar bahkan edukasinya biar Betul. tahu bahwa penyakit tidak boleh asal diurut gitu. Betul. Karena nanti izin ada penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ya, aduh saya terputus. Kami masih menanti Anda. Silakan kami line telepon 85 berkata area 0741 atau di nomor 433. Pemirsa di rumah nih banyak Memang. gangguan telekomunikasi Betul. masih karena Iya. menarik sekali untuk diurut. Nah, pemirsa di rumah konsultasi aku nanti saya dengarkan dok. Menonton hidup sehat, pengetahuan baik. Pertanyaan apa? Saya nanya penyakit karena orang banyak Ini dari hernia. Pertama adalah tindak yaitu
Contohnya tidak usah diobati terlebih dahulu, nanti hernia itu kelainan anatomi karena celah atau defek dan mau tersebut melalui operasi, tetapi operasi lalu dengan komorbid seperti itu pasti residip lagi seperti Pak Muslim. Oh, akan terjadi seperti itu, pengulangan ya dok ya. Kecuali kalau keadaannya emergensi, sudah terus gitu orangnya muntah-muntah, kesakitan, apapun kita harus menyelamatkan terlebih dahulu. Tetap tidak ada pilihan lain, tetap harus operasi. Betul. Gitu dok ya. Berarti kalau tidak ada komorbid penyakit lainnya, disarankan untuk langsung operasi saja ya dok ya? Karena mengobati dalam keadaan dini itu efek sampingnya lebih minimal daripada apabila sudah bergejala. Baik dok, itu lebih baik, lebih dini untuk dideteksi dan diobati lebih baik ya dok ya? Kan penyembuhannya lebih cepat. Oh, berarti tidak ada, mungkin izin tidak ada bisa dengan terapi apa atau apa, nggak bisa pengaruh ya dok ya? Kayak kalau misalnya mohon izin tumor misalnya di terapi katanya bisa mengecil atau apa gitu, mungkin dok tidak ada berpengaruh ya? Tidak sama sekali ya dok ya? Iya, karena itu kelainan anatomi ya. Baik dok. Nah kemudian penyakit hernia ini ada menyebabkan komplikasi nggak dok? Misalnya karena hernia timbul penyakit lain. Kalau yang tadi kan komorbid sebelumnya. Nah kalau sekarang karena hernia, ada nggak kemungkinan bisa timbul penyakit lainnya dok? Bisa. Ada ya dok ya? Iya. Apa itu dok? Jadi penyakit hernia ini kalau tidak diobati secara dini, nanti akan berlanjut. Terus akibatnya nanti organ yang turun ke bawah itu makin besar. Sehingga karena makin besar nanti akan menghalangi daripada proses metabolisme daripada tubuh. Karena ususnya turunnya banyak nanti terus proses untuk terjadinya transportasi makanan, nutrisi itu akan pencernaan terganggu semua ya dok ya. Malah tidak efektif lagi jadinya ya dok ya, karena adanya dibiarkan tadi ya dok. Baik. Nah, izin dokter ada yang bergabung sama kita lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana Pak? Bapak Herwan itu di Kerinci, Semurup. Wah, Masya Allah jauh ya Pak di Semurup ya Pak. Baik Pak, silakan langsung saja pertanyaannya. Silakan ditanyakan kepada Bapak Dr. Rizal Syafi'i. Mohon izin televisinya Pak, tolong dipelankan volumenya televisi di rumahnya karena jauh di studio kita. Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam. Halo. Ya Pak, silahkan langsung pertanyaannya Pak. Kami menantikan pertanyaan Bapak. Pertanyaan, Bapak waktu itu di SMA udah dioperasi. Sudah dioperasi kan? Pertanyaan, Bapak waktu itu di SMA udah dioperasi. Jadi sampai sekarang yang sering timbul rasa nyeri, cuman tak terus menerus. Coba apakah yang kedua, apakah hubungannya dengan wasir? Oh baik, wasir. Udah berapa lama Pak dilakukannya operasi Pak, mohon izin? Bapak masih di SMA, sekarang Bapak udah berumur 57. Oh baik, sudah berapa tahun yang lalu tindakan operasinya Pak? Masa di SMA tahun 86. Oh, udah lama, Pak. Baik, siap, Pak. Ya, silakan Pak, sudah lengkap informasinya, Pak? Atau ada yang lagi mau ditanyakan? Sudah cukup. Baik, Pak. Ditanya ini masih ada lagi teman di Tebo. Itu apa namanya udah membesar sebesar timun. Oh, iya baik. Apakah bisa tidak dioperasi? Baik, siap. Ya, sudah cukup, Pak, pertanyaannya, Pak? Baik, terima kasih Pak telah bergabung dalam program Acara Hidup Sehat. Ya. Langsung saja dokter. Pak siapa? Boleh langsung dikomentari.
Ya, Ya. boleh langsung dijawab aja Pak pertanyaan dari... Baik Pak, saya jawab pertanyaan pertama dulu. Apakah ada hubungan dengan ambeien ya? Wasir ya Pak Wasir. ya. Saya dua-dua harus diobati. Memang yang dirasakan oleh Bapak ini timbul mungkin ada benjolan kembali itu karena memang ada wasir di bawah. Jadi di anusnya. Jadi wasir itu bisa menyebabkan intraabdomen meningkat. Kenapa? Karena kan orang wasir itu perasaan beraknya kan tidak lampias. Habis itu, habis itu dia beraknya pasti tidak teratur. Artinya dia kepingin mengeluarkan beraknya dengan cara mengedan. Iya, dipaksa gitu ya. Iya, akibatnya hernianya bisa kembali lagi residif atau recurrent. Jadi sebaiknya memang ambeiennya atau hemoroidnya juga harus diselesaikan juga gitu. Jadi penyebab nyerinya yang kadang timbul itu bisa jadi karena itu ya dokter ya. Mengenai nyeri yang masih hilang timbul ya mungkin karena ada dulu operasinya itu mungkin operasi yang sifatnya sudah lama, ini terlambat gitu ya. Iya, benar-benar. Sudah. Tadi udah lama nih saya tanya sehingga tadi. terjadi suatu proses perlengketan dengan jaringan-jaringan daerah sekitar kantung kemaluan tersebut. Akibatnya ya masih ada inflamasi atau peradangan di situ. Baik dokter. Ya, tadi berarti pertanyaannya sudah terjawab ya yang Pak pertama, dokter ya. Yang pertama. Baik, saya mohon izin dulu kita jeda dulu mengikuti pariwara berikut ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Baik dokter, kita masih menyambung pertanyaan dari Pak Nasir tadi nih. Yang pertama udah terjawab ya. Yang kedua nih dok, tentang bagaimana temannya ya. Langsung saja dok, silahkan. Ya. Sebaiknya Pak Nasir diajak dengan bedah ya. Mungkin bedah setempat bisa juga. Kalau enggak ke Jambi ya. Iya, Bapak dokter ya langsung ya. Kita bisa berdiskusi mengenai hernianya. Saya pernah menemukan juga pernah biaya kita operasi apa memang besar. Ya Allah. Iya. Masih bisa dilakukan operasi. Karena dia selama bertahun-tahun pastikan dia memakai celana dan lebih memakai celana hernia. Maka kalau seperti itu sebaiknya dioperasi tidak akan bertambah kecil, malah akan bertambah besar. Karena itu akan makin lama makin banyak organ di dalam perut itu akan turun ke bawah. Makin terurut ke bawah ya. Iya. Nanti defeknya makin besar. Jadi defeknya besar, menutupnya sulit memang. Benar. Gitu. Itu tentang celana khusus ini, itu ada pengaruhnya enggak, Dok? Bisa celana hernia tidak turun seperti apa nih dok? Ada pengaruhnya nggak dok? Itu bisa digunakan sementara waktu menunggu untuk operasi. Oh baik, hanya untuk sementara ya, penanganan awal. Iya, bukan untuk seterusnya. Berarti bukan untuk menjadikan pengobatan ya dok ya? Betul. Tidak terjadi terapi ketika menggunakan celana itu berarti dok ya? Betul. Tidak ada jalan lain, memang harus dilakukan operasi. Iya betul. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan nih dok, seperti apa sih dok tindakan operasinya itu, penata laksanaannya nih, biar pemirsa tahu nih, biar yang awalnya takut atau yang awalnya nggak berani, bisa dijelaskan secara awam apa yang dilakukan ketika operasi itu. Silakan dok. Betul, ya pemirsa di rumah. Jadi dengan perkembangan teknologi kedokteran, terutama teknologi operasi atau surgery, maka ada dua macam daripada teknik operasi daripada hernia. Yang pertama adalah teknik operasi open, artinya seperti sayatan biasa, dibuka. Itu dari mana dok? Di bagian apa yang akan dibuka? Ya,
Kalau yang pertama, kalau yang masih bisa tereduksi ataupun masih tidak terjadi kebocoran dari ususnya tersebut karena tidak terkejepitan, maka bisa di daerah di atasnya paha sedikit atau di daerah selangkangan di atasnya sedikit. Oh, di atas selangkangan. Iya, ya, Dok, namanya daerah inguinal. Inguinal. Pengaruh nggak Ya. di kiri atau di kanan, Dok? Nggak. Tergantung daripada lokasi Benjolannya. hernianya. Baik, Jadi kita secara open, artinya kita buka, kemudian kita cari kantongnya, kemudian kantongnya dibuka, habis itu organ atau usus atau omentum yang ada turun ke bawah kita reduksi masuk ke dalam perut lagi, kemudian kita ikat. Tapi tidak dipotong kan, Dok? Atau ada Kantongnya, kantongnya kantongnya dipotong. Kalau Ini kan- ususnya sendiri? Ini kan bicara yang tidak terjepit ya, Mas Yan, Iya, ya. masih satu-satu Yang ya, biasa Dok, ya. ya, Baik, ya. lanjut, Dok, siap. Nah, kemudian habis itu setelah itu ada itu namanya tindakannya herniotomi. Jadi ada tindakan berikutnya, terus kalau pada orang dewasa harus dilakukan hernioplasti. Artinya adalah defek pada floor atau dasar daripada ingiopubicalinnya itu, ilioinguinalnya itu harus ditutup. Nah, ditutupnya sekarang kita dengan perkembangan teknologi kita menggunakan namanya hernia mesh. Baik, Dok. Hernia mesh Itu yang itu- dokter sebutkan tadi. Iya. Ini berarti mutakhir ya, yang terbaru ya. Iya, Baru. berdasarkan penelitian ya, jurnal juga hernia dengan mesh resikonya memang lebih rendah dari Pelat atau apa nih, Dok? sintetis Khusus ya? yang ditanam di dasar pelvis dasar daripada ilioinguinal tersebut hanya untuk Oh, jadi turun lagi. hernia mesh. Masalah pada Ya itu tadi tangan tadi ya, yang Dok, ya. itu sudah atau kan timbul Oh, menggunakan satu ada dia jaringan fibrosis ya tindakannya. sakit sekali bisa berulang, itu namanya non pretension hernia. Berarti kemungkinan jahitannya, Dok, ya, atau terputus. Anunya apa namanya penyembuhannya tidak sempurna, ada yang lama karena kan ada beberapa orang yang juga alergi dengan benang-benang tertentu. Oh, jadi di situ pengaruhnya Ya. terjadi pengulangan itu, Dok, ya? Iya. Atau tadi seperti yang dokter bilang, berarti dia melakukan hal-hal pemicu kembali, Iya, baik itu mengangkat betul. beban lagi, Betul. atau mengedan terlalu kuat, Iya, gitu ya, betul. Dok. Berarti Nah, itulah kemunculannya Betul. kembali. Ya. Baik. Itu kalau pada orang dewasa, kalau pada Anak anak-anak gimana, Dok? hanya dilakukan herniatomi, artinya diligasi kantongnya, terus habis itu dipotong dan dimasukkan. Diligasinya diapain nih, Dok? Ya diikat dengan Oh, benang. diikat. Ya, Nah, nanti tapi- biar pemirsa tahu nih, Dok. Ya, Yang diligasi tidak, itu diikat, ya, betul. kemudian Tapi tidak dilakukan hernioplasti. itu bius total ya, Dok? Enggak, bius spinal. Oh, berarti seperti sesar dari Betul, bawah betul, di bagian yang betul. akan dioperasi saja. Ya, tapi Berarti kalau- tetap sadar ya, Dok? Iya, tapi kalau anak-anak harus bius umum. Ya, nanti takutnya dia panik Iya. ya, Dok, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan terbaru kita menggunakan laparoskopi. Oh, sudah ada ya, Dok, untuk hernia ini sendiri? ada. Seperti apa nih, Dok, laparoskopi ini, Dok? Laparoskopi namanya minimal invasive surgery. Mm-mm. Kita ada TEPP dan TAPP sama TEP. Jadi kita menggunakan mesh, bisa melalui dalam intraabdomen, bisa juga melalui ekstraperitoneal. Kita pasang mesh di situ. Berarti lebih mutakhir ya, Satu, berarti ya. lebih terbaru Ya, gitu. yang pertama secara kosmetik lebih bagus. Kosmetik seperti apa, Dok? Kosmetiknya kan memang cuma ada 3 titik atau 3 titik Tidak memang benar pembedahan banget. tidak sayatan bukan. Yang kedua, nyerinya lebih sedikit, Mm-mm. terus lebih cepat melakukan aktivitas.
Oh, baik. Tetap. Semakin dipermudah ya, Dok ya. Iya. Tidak benar-benar yang seperti ditakutkan oleh Betul. pasien sebelumnya, Betul. wah harus dibedah, harus Iya. dibelah gitu ya, Tapi Dok. itu tergantung dari Tingkatnya. tingkat atau stadium daripada hernia tersebut. Baik. Kalau masih hernianya masih dini, masih bagus, masih bisa dikerjakan. Tapi kalau sudah besar, sudah lama, kantongnya itu sudah tipis, itu sulit biasanya. Oh, berarti di hernia ini ada tingkatan-tingkatannya, Dok. Misalnya Betul. kayak stadium gitu. Sebenarnya bukan stadium, Oh, sebenarnya cuma bukan tingkat stadium. keparahannya aja. Tingkat keparahannya saja. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada hernia yang reponibel. Reponibel itu artinya hernianya masih bisa masuk kembali. Oh, itu tadi yang bisa Betul. kalau Keluar dengan masuk, keluar istirahat masuk. cukup Betul, bisa ya. kembali lagi gitu ya, Dok Yang ya. kedua ada hernia irreponibel, artinya benjolan tersebut tidak bisa masuk lagi karena sudah terjadi reaksi jaringan dengan struktur sekitarnya, tetapi dia tidak memberikan gejala seperti muntah atau kesakitan. Yang ketiga adalah hernia incarcerata. Hernia incarcerata itu hernianya kejepit sehingga timbul gangguan pasase usus. Akibatnya orangnya muntah terus, mual muntah terus. Yang terjepit itu tadi, Dok ya. Betul. Yang keempat adalah hernia strangulata. Artinya yang kejepitnya itu adalah pembuluh darah Iya, di Dok. situ, sehingga nyeri sekali. Karena Kan- bereaksi iya, kan lebih usus aktif itu ya, Dok ya. ada jaringan lain mesenterium dan atau omentum yang kejepit. Kan ada pembuluh darah sehingga menimbulkan reaksi nyeri. Berarti misalnya sedang di puncak nyeri nih, Dok, yang paling parah, misalnya sudah sampai di IGD, pasien tersebut udah kesakitan banget, Iya. itu harus langsung dilakukan operasi. Kalau Iya. misalnya dia tidak ada penyakit lain, komorbid lainnya. Ada penyakit lain pun sebaiknya memang kita lakukan operasi emergensi. Oh, baik. Ya, karena kalau tidak diselamatkan organ tersebut akan mengalami iskemia, nanti nekrotik, bocor. Iskemia ini apa nih, Dok? Iskemia nanti ususnya menghitam. Oh, ya Allah. Bisa Iya, begitu ya, terus Dok bocor ya? nanti. Iya. Baik, Dok. Mohon izin kita jeda terlebih Ya, dahulu. betul. Baik, pemirsa. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal Syafei, SPB KBD. Betul. Benar ya, dokter Betul. ya. Baik, Dok, menarik nih, Dok, pembahasan kita dari tadi Ya, nih. Masya Allah, tampaknya ini pun juga sudah hampir di ujung acara nih, Ya, Dok. Tapi masih betul. ada pertanyaan nih, Dok. Ya. Apabila tidak diobati nih, Dok, akankah menyebabkan kemandulan atau ada pengaruh nggak dengan kemandulan nih, penyakit hernia ini tadi nih? Ya. Dok? Iya, mungkin banyak sekali nih yang pengen tahu tentang jawabannya Ya, ini, Dok. betul. Silakan, dokter. Jadi kita kembali lagi ya ke penyebab daripada penyakit hernia itu oleh karena keterlambatan penutupan dari prosesus vaginalis yang tentu saja di situ ada proses turunnya juga testis ke dalam skrotum. Jadi di situ akan terjadi apakah testis tersebut turun ataukah testis itu tertinggal ada di dalam perut Mas Yan atau di perjalanan menuju ke arah skrotum. Namanya itu undescensus testis. Nah, itulah yang bisa terjadi kemandulan karena testis itu tidak boleh ada di dalam rongga perut yang suhunya itu lebih tinggi daripada di skrotum. Baik. Akibatnya nanti testis akan mengalami gangguan sehingga terjadi iskemik, bisa sampai nekrotik. Akhirnya tidak berfungsi lagi untuk menghasilkan sperma tersebut gitu. Baik, jadi Iya. tidak ada pengaruhnya, Dok ya, walaupun dibiarkan untuk kemandulan atau Ya. baik pun dioperasi pun Ya. juga nanti susah untuk mendapatkan keturunan, kata orang gitu, Dok. Oleh Ada karena itu sebaiknya operasi secara dini. sedini mungkin. Iya, kan begitu nanti ditemukan testis yang tidak mau turun tersebut, mungkin masih bisa kita selamatkan, kita bantu turun ke bawah. Oh, baik, Dok. Gitu. Jadi dia perubahan posisi testis itu yang membuat kemandulan itu tadi berarti, Dok? Iya, ya? karena perubahan suhu. Perubahan suhu ya, berarti Iya. lebih tepatnya Iya, suhu. Iya. Berarti ada kira-kira suhu berapa gitu ya, Dok Iya, ya? testis itu bisa maksimal di suhu di dalam skrotum, beda dengan di dalam abdomen dalam perut.
Baik dok, Ya, berarti betul. sudah luar biasa luas sekali penjelasan Betul. tentang hernia nih dok. Nah, Ya. sekarang nih dok, untuk pemirsa nih, bagaimana cara mencegah biar nggak hernia nih dok? Nah, itu dulu, kan sekarang kita ngebahas tentang Betul. hernia nih, yang udah Betul. kena. Nah, jadi buat Ya. pemirsa yang ingin berhati-hati, Ya, betul. bagaimana masukan dokter untuk cara mencegah agar tidak terkena penyakit hernia, gitu Betul. kan? Silakan dok. Jadi pemirsa di rumah, hernia dapat kita cegah pada kasus hernia yang akuisita atau yang didapat. Beda dengan hernia yang kongenital. Kalau kongenital seperti penjelasan saya tadi adalah memang sudah ada dari sononya gitu. Baik. Mau Dari nggak mau lahir harus pun kita juga tangani. ada ya dok betul. ya? Dari lahir sudah ada. Tapi pada yang didapat itu bisa kita cegah. Misalnya kalau kita punya sakit batuk, cepat berobat. Jangan dibiarkan lama ya dok Sakit ya? jantung, misalnya dekom, sesak nafas, cepat berobat. Kemudian pada perempuan, pada laki-laki yang usia sudah tua, terjadi gangguan prostat, secepatnya berobat sehingga tidak kencingnya itu bisa lampis atau tidak mengedan kalau kencing. Terus pada orang yang memang ada penyakit di dalam saluran cernanya, sebaiknya segera berobat yang bagus gitu, artinya yang menemui ahlinya sehingga secepatnya bisa kita tanggulangi, akibatnya tidak terjadi hernia. Karena memang semuanya itu bermuara pada peningkatan tekanan di dalam perut atau tekanan intraabdomen, sehingga akan memicu terjadinya hernia. Seperti mengangkat beban berat tadi dok. Betul. Ya, itu berpengaruh sekali walaupun tidak ada pemicu hernia seseorang tersebut. Betul, ya dok ya. Betul. Jadi sebaiknya dihindari melakukan pekerjaan keras, mengangkat beban. Iya. Disesuaikan berarti. Ya, kalau memang sudah bekerja, ya nggak mau harus kita kelola. Misalnya pemain kan itu atlet itu kan dok, kuli juga. Berarti Ya. di jam yang lebih penting lah itu ada keluhan diinvestigasi. Ya benar ya dok ya. Terima kasih dok. Pada sore hari ini timbul udah di tentang sore hari. Silakan dok. Para pembicara pada hari ini deteksi dini, kita bisa meningkatkan gejala